Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi minggu ini. Gimana kabarnya semua hari ini? Pasti dong Kak Evan, kabar adik-adik di rumah sangat luar biasa baiknya. Tidak terasa lama ya, sebentar lagi kita akan masuk di dalam bulan Desember. Wah, kalau bulan Desember berarti tandanya apa dong Kak Evan? Tandanya hadiah-hadiah akan menumpuk banyak. Dan Yesus lahir buat kita. Hadiahnya untuk adik-adik atau untuk kita ya? Gimana kalau untuk kita berdua supaya Wah, adil? tak boleh dong Kak Evan. Hadiahnya adalah untuk adik-adik semua yang sedang mengerjakan setiap tugas-tugas sekolah minggu. Iya, gimana tantangannya? Poinnya sudah dilihat setiap minggu? Poinnya banyak sekali ya. Belakangan ini poinnya setiap minggu selalu meningkat banyak. Iya, karena adik-adik kita adalah adik-adik yang Luar biasa. Oke, Mari kita sekarang siapkan bangkit berdiri kita ya. untuk kita memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Ayu setia, Yesus tidak pernah menyerah. Setia di dalam doa singgihnya, semua karena kasihnya. Membuat datang karena kepada Bapa. Selalu mengarahkan dunia, semua karena kuasanya. Perkasa, berkuasa, bisa pakai siapapun juga. Cuma ku percaya, Yesus luar biasa. Lagi ada. Lebih semangat. Ayo setia, Yesus tidak pernah menyerah. Di dalam doa singgihnya, semua karena kasihnya. Membuat datang para mata kepada Bapa. Selalu mengarahkan dunia, semua karena kuasanya. Perkasa, berkuasa, bisa pakai siapapun juga. Cuma ku percaya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Iya, Yesus luar biasa. Selanjutnya kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Ayub aja setia, Yusuf tidak pernah, menyerah Abraham taat, kepada Bapa. Daniel tidak takut kepada singa. Dan satu lagi, Daud mampu kalahkan Goliat apa Kak Evan? karena Yesus berkuasa. Karena adik-adik Kak Arna sangat dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita rasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita.
supaya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, pada minggu ini, menjadikan kami pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena Yesus adalah penuh kasih. Yesus berkuasa atas hidup kami, dan kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Kami dengarkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, dan anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siapkan diri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Roni ya. Kak Roni ini yang kelima. Kita buka firman Tuhan yaitu Ibrani 10 ayat yang ke-22. Sudah bawa Alkitab? Ayo kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang apa adik-adik? Tulus, ikhlas ya. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang berkarakter tulus ikhlas ya. Adik-adik tahu apa arti daripada tulus ikhlas? Tulus ikhlas itu adalah jujur. Adik-adik harus jujur, hidup itu harus jujur. Siapa yang di sini nggak jujur? Ya, angkat tangan atau angkat kaki. Ya. Tapi tulus ikhlas bukannya jujur, tapi apa adanya. Adik-adik itu harus normal. Adik-adik itu harus seperti apa adanya. Jangan dibuat-buat. Sukarela. Tahu suka dan rela. Maka orang kalau membantu tanpa dibayar, tanpa pamrih, itu namanya sukarela. Wah, berarti suka dan rela membantu. Jadi tulus ikhlas itu adalah orang yang jujur, anak yang jujur, anak yang apa adanya, yang sukarela membantu. Lanjut. Dan keyakinan iman yang teguh. Jadi tulus ikhlas ini menghadap kepada Tuhan, yaitu apa? Mempunyai iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, yang tidak diombang-ambingkan oleh ajaran apapun. Adik-adik harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan. Jangan dikatakan begini bingung ya. Jadi harus mempunyai iman yang teguh, tulus ikhlas itu. Apalagi oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat ya. Adik-adik jahat atau baik? Kak, saya terkenal di sekolah itu anak jahat. Saya terkenal di rumah itu anak yang nakal. Jangan mau. Harus terkenal hati yang tulus ikhlas. Tapi di sini dikatakan dan tubuh kita telah dibasuh dengan apa? Air yang murni. Firman Tuhan pada pagi hari ini ya akan mengubah adik-adik hati yang jahat, hati yang buruk, hati yang busuk. Tuhan ubahkan menjadi tulus ikhlas, hati yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan akan murnikan, mempunyai hati nurani yang baik. Mau belajar ya? Ada 8 karakter isi hati. Karena ini akan menyampaikan ada 8 macam karakter isi hati. Perhatikan baik-baik ya. Amsal 16 ayat yang kelima. Yang pertama itu adalah seperti burung. Burung dia mempunyai ekor di ekor ada bulunya yang sangat panjang. Ya, apabila dia melihat untuk menarik pasangannya, tiba-tiba dia berteriak kencang. Ya. Lalu dia mengeluarkan bulu-bulu yang indah. Ada yang tahu adik-adik apa namanya burungnya? Wah, betul itu. Merah. Burung merah. Karakter yang pertama adalah burung merah. Burung merah ini adalah tinggi hati, suka pamer bulunya, ya. Merasa diri yang paling kuat, ya.
melihat orang lain itu rendah, mempunyai tinggi hati, pamer, sombong, angkuh, tidak mau lihat orang lain. Ya, tinggi hati diawali dengan tinggi hati kita jatuh. Tapi kita mau belajar, ya, jangan sampai kita mau tinggi hati. Baca Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah apa? Kekejian bagi siapa? Bagi Tuhan. Tahu kekejian? Kekejian adalah perbuatan yang sangat kejam, perbuatan yang sangat sadis. Tuhan itu tidak mau seperti itu. Kita tidak boleh mempunyai hati yang tinggi. Sungguh ia tidak akan luput dari apa? Hukuman. Yang pertama adalah perang, ya. Jadi kita tidak boleh tinggi hati. Amin adik-adik. Yang kedua, Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal 14 ayat yang ke-12, yaitu tentang apa? Kambing, ya. Ada kambing, ada domba. Kalau domba nurut, kalau kambing keras kepala. Tahu kambing dia mempunyai tanduk. Tanduk fungsinya apa? Untuk menanduk. Karoni pernah ditanduk, ya. Waktu SD Karoni berjalan, ya, ada kotoran kecil-kecil, wah, kotoran kambing. Ada sekelompok rombongan kambing. Karoni pernah diseruduk, adik-adik, tanduk. Karoni lari karena masih kecil, ya. Setelah itu Karoni kalau berjalan kembali tidak akan dekat-dekat sama kambing itu. Kenapa? Karoni berdiri di depan kambing, diseruduk, tanduk. Yang kedua yaitu kambing yang keras kepala. Baca ayatnya. Ada jalan yang disangka orang lurus, ya, tetapi apa? Ujungnya menuju maut. Ya, apa yang dimaksud dengan keras kepala ini? Yang tidak mau mengalah, merasa dirinya benar. Ini jalanku, bukan jalanmu. Nek, bukan jalanmu, minggiro. Ya, seperti kambing itu yang nanduk Karoni. Karena Karoni berdiri di depan kambing. Aku paling benar. Ya, jangan. Jadi jangan tinggi hati, jangan keras kepala. Saat kita tinggi hati, kita akan menjadi keras kepala. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat 19-21. Yang ketiga adalah sukanya makan, ya, makan tuh air, berkubang dengan lumpur. Apa namanya? Yang hidungnya besar itu apa namanya? Babi, ya. Babi di sini adalah hawa nafsu kedagingan, ya. Babi itu kalau makan apa? Makan terus, ya. Baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Banyak ini semua, ya. Baca saja di rumah. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Yang ketiga adalah hawa nafsu apa? Tamak, rakus, ya. Adik-adik kalau mau makan, atau makan dihabiskan semua. Ada yang minta nggak boleh. Bukan ini sekedar nggak boleh. Tangan kiri sudah megang makanan, tangan kanan pegang makanan, tangan kiri pegang mulut, tangan kanan masih memegang sesuatu, ya. Belum habis, itu tidak boleh. Kita tidak boleh rakus, kita tidak boleh tamak, ya. Kan disini katakan tidak masuk dalam bagian kerajaan. Yang ketiga adalah babi yang berkubang dengan dosa, ya. Melakukan itu terus menerus, ya. Sekalipun babi itu sudah dicuci, babi itu sudah dibersihkan, dimandikan, dia tetap kembali kepada lumpur dosa. Kedagingan ini memang enak-enak. Karena ini paling senang dulu waktu kecil. Karena kalau mau makan tuh, aduh, kepinginnya makan bakso, ya. Makan bakso enak sekali. Dulu karena ini orang gak punya, ya. Makan bakso satu porsi itu buat makan satu keluarga. Saya melihat Kak Roni melihat ada orang lain, satu porsi dia makan sendiri, ya. Karena kepingin seperti itu. Tapi enggak, tadi belajar itu menahan hawa nafsu. Yang keempat apa? Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Jalannya pelan-pelan. Kalau ada orang dia masuk ke dalam rumahnya, apa namanya?
kura-kura ya. Kura-kura adalah perahu yang pura-pura tidak tahu kan ya. Kura-kura jalannya pelan-pelan ya. Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jalannya pelan-pelan. Yang keempat adalah kura-kura ini apa? Malas. Bahasa kerennya sekarang namanya mager. Tahu mager? Malas gerak ya. Tapi kita belajar pada semut, lakunya jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpul amalnya pada waktu panen. Kita harus melihat kepada semut. Tahu semut matanya buta, biar siap ketemu dia bawi saja dia lewat lagi, dia bawa makanan. Makanya kalau mau musim hujan pada saat panas, maka semutnya pada keluar. Dia rajin. Yang kelima, Efesus 4:31 sampai ayat ke-32. Dia belang-belang ya. Dia suka bilang ya, bukannya garang. Yang kelima adalah harimau. Harimau ini suka marah. Lihat wajahnya wes angker, lihat wajahnya sudah bengis, lihat wajahnya itu sudah marah. Wajahnya itu tidak enak ya, marah, suka bertengkar. Karena harimau itu suka menerkam, suka apa? Bertengkar, garang. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 baca di rumah. Yang keenam, dia beliau dia tidak punya kaki dan tangan. Apa namanya? Dia berjalan lewat perutnya. Apa namanya? Ular ya. Ular. Amsal 19 ayat yang ke-9. Amsal 19 ayat ke-9. Ular itu berdesis mengeluarkan bisa ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyebut-nyebutnya kebohongan akan binasa ya. Yang keenam adalah ular yang suka berbohong, mengeluarkan kata-kata bohong, suka menipu, menjadi saksi dusta. Aku nggak salah kan? Oh iya betul ya, itu si A nggak salah, aku saksi ini. Padahal si A itu bersalah. Tidak boleh kita menjadi saksi dusta, apalagi kita yang berdusta. Yang ketujuh apa? Dia selalu melolong di tengah malam waktu bulan purnama. Apa namanya? Serigala. Baca Keluaran 20 ayat 15 dan 17. Serigala ini apa? Suka mengambil domba yang dijaga gembala-gembalanya. Serigala ini suka mengambil makanan daripada singa atau macan. Dia suka mencuri. Suka mencuri. Ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba laki-laki atau hamba perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kepingin. Cerita Kak Roni tadi, yang makan bakso, Kak Roni kepingin makan bakso 1 porsi, isinya pentol 5. Kak Roni dulu nggak punya, makan 1 pentol 2 pentol, ya. Mama nggak makan pentol ya. Kak Roni kepingin, tapi Kak Roni tidak mencuri. Siapa yang di sini suka mencuri? Katakan. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini bertobat. Amin. Jangan mencuri lagi. Kak, aku sudah mencuri, Pak. Lah ya apa? Papa mama gak kasih duit. Aku orang gak punya, Pak. Terus aku mau hidup bagaimana, Pak? Ya, tetap jangan mencuri. Amin. Kak Roni minum bakso. Apakah Kak Roni harus mencuri uang untuk bisa makan bakso 1 porsi penuh? Lebih baik Kak Roni mengalami kelaparan. Lebih baik Kak Roni tidak makan daripada Kak Roni mencuri. Mau dicap sebagai pencuri tidak enak. Karena menginginkan barang milik orang lain. Jangan mau. Kita harus bersyukur apa yang ada pada kita. Amin adik-adik. 7 sifat ini kita harus buang dalam diri adik-adik. Amin. Ada 1 sifat karakter yang baik, yaitu kita baca bersama-sama. Matius 3 ayat ke-16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ada sudah dibaptis belum? Kalau sudah umur 12 tahun ke atas, bisa menyerahkan diri asal percaya kepada Tuhan, ya. Yesus ini dibaptis, keluar dari air. Saat dia keluar dari air, ya,
pada waktu itu juga langit terbuka dan Yesus atau Tuhan Yesus melihat Roh Allah seperti apa? Burung merpati turun ke atas Yesus, ya. Kita melambangkan Roh Kudus, yaitu apa? Merpati. Kita mempunyai karakter merpati. Kita mau mempunyai karakter seperti Kristus. Kristus itu siapa namanya? Yesus. Kristus adalah yang diurapi, yang dilantik, ya, yang diangkat. Itu artinya Kristus. Oleh karena Kristus itu apa sih Kak Roni? Kristus adalah yang dilantik, yang diangkat, yang diurapi. Yaitu siapa namanya? Yesus. Kita harus mempunyai karakter seperti Kristus, yaitu burung merpati. Karena burung merpati adalah lambang daripada Roh Kudus, tulus, suci, dan damai. Karena merpati itu adalah lambang kesetiaan. Makanya waktu pernikahan itu selalu lambangnya ada apa? Merpati. Merpati ini adalah setia dengan pasangannya seumur hidupnya. Kalau pasangannya meninggal, dia tidak mencari yang lain. Dia murni sebelum dia dapat pasangan, ya, dia jaga kesuciannya sampai dia menikah. Maka dilambangkan sebagai kesetiaan. Sampai di sini firman Tuhan, ya. Jadi kita jangan menjadi seperti merak yang tinggi hati. Kita jangan seperti kambing yang keras kepala, babi yang hawa nafsu, kura-kura yang malas atau mager, harimau yang marah, ular yang berbohong, serigala yang mencuri. Dan kita mau seperti karakter, mau adik-adik tulus, suci, damai, dan setia kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus setia kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Yuk ikutan bernyanyi karena Mau nyanyi apa, Nak? dengerin lagunya. Kambing endek-endek, kucing meong-meong, kata teot-teot. Kenapa kok menyanyi lagu binatang-binatang ya, Kak? Karena kayaknya ada yang ngeliatin kita deh. Oh iya? Karena lupa, ini kan ada adik-adik. Iya. Oh my God. Mohon maaf adik-adik, karena kita tadi sedang belajar menyanyi lagu binatang-binatang. Mungkin kita keasikan tadi ya, dengerin Kak Roni, ada burung merak, ada kambing, ada kura-kura, ya ada babi loh kan. Meraknya tadi kenapa ya, Kak ya? Kalau burung meraknya itu suka pamer karena Oh, sombong. betul sekali. Makanya adik-adik kalau di rumah punya barang-barang yang bagus, gak boleh pamer. Biasanya kalau adik-adik yang kecil-kecil itu karena punya barang-barang yang bagus, lalu aku punya ini, aku punya ini. Tidak, ya Boleh, berarti adik-adik tidak boleh sombong, karena sombong itu apa? Sombong-sombong itu dosanya. Kita langsung kepada tantangannya ya, Kak. Ya, adik-adik jangan lupa loh ya, kerjakan tantangannya. Poinnya Kak Evan lihat setiap minggu akhir-akhir ini selalu meningkat dengan drastis ya. Sebelum kita sampaikan apa sih permainannya, apa lebih baik adik-adik melihat poin yang terkumpul dulu, Kak? Iya, Oke, adik-adik supaya bisa lihat di bersemangat. layar yang ada di belakangnya Kak Evan. Sling. Adik-adik bisa lihat ya, adik-adik sudah lihat, poinnya banyak ya. Kak Evan sungguh-sungguh bersuka cita karena waktu kumpulkan tugas semakin hari semakin banyak yang mengumpulkan. Nah, ayo semakin hari semakin rajin menyelesaikan mengerjakan tugas-tugas sekolah minggu. Sama seperti sekarang tugasnya kelas Zakius apa, Kak? Tugasnya kelas Zakius itu bernyanyi ya, Nyanyi apa? bernyanyi tokoh-tokoh di Alkitab. Oh. Boleh nyanyi yang seperti tadi Kak Evan dengan Kak Arna, Ayu setia, itu boleh Boleh ya. juga Nabi Nuh. Ya, Ya, boleh ya? seperti Terus, minggu kemarin dong. Nah, aman juga boleh ya? Ya, Nah, aman sakitku. Nah, itu boleh. juga Terus boleh siapa ya. lagi? Kemudian Wah, biar adik-adik sendiri dah yang berpikir. ya Abraham juga ada lagunya, Musa ada lagunya loh. Nah, Ya. Jadi adik-adik untuk kelas Zakius menyanyikan lagu Bebas dengan
tokoh-tokoh Alkitab. Dan untuk kelas Daud, Kelas Daudnya kali ini tidak mengerjakan apapun yang bergerak-bergerak. wah enak dong kak, Nggak ada tugasnya. bergerak-gerak. Oh, tapi tetap dapat tugas Ada ya. tugasnya. Oh. Tugasnya nanti mengerjakan kuis. Kuisnya nanti Kak Evan akan bikin soal 20 soal pilihan ganda dan 5 soal tulis. Wah, Nah, jadi nanti 25 ya, jangan Kak? lupa linknya lihat di share-sharean yang waktu kita bagi di komennya, linknya. di komen di YouTube-nya ya. Ya, di Gitu komen ya? YouTube-nya ada Oke. ya. Jangan Itu lupa kelas klik di Daud. situ loh ya. Kalau misalnya nggak tahu bisa tanya. Untuk kelas Yehuda bagaimana? Kelas Yehuda juga sama. Biasanya khotbah lama-lama jadi pendeta kecil loh. Ya, kali ini kita refresh sejenak, kita asah kognitifnya. Sama mengerjakan kuis 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Oke, jadi untuk kelas Daud dan kelas Yehuda mengerjakan link yang akan dikirimkan di YouTube nanti dan juga akan dikirimkan di setiap grup sekolah Grup minggu sekolah ya. minggu. Ada grup kelas Daud dan grup kelas Yehuda. Nah, adik-adik untuk yang kelas Zakius mengumpul videonya di nomornya Kak Evan di bawah ini nih. Nomornya Kak Evan ya Kak ya. Nah, sang Kak Evan akan menampung semua kreativitas adik-adik semuanya. Kak Evan tunggu setiap hari sampai jam 12 malam. Hari Kamis apa lagi? Karena Kak Evan tidurnya jam 1 malam. Karena nggak sabar nih menunggu adik-adik yang belum ini ya. Yang kemarin nggak kirimkan, ayo minggu ini harus kirim loh ya. Yang kemarin mungkin mamanya ketiduran, papanya ketiduran ya. Kali ini harus kirimkan video. Sekarang waktunya kita akan berpisah dengan adik-adik. Kita akan undur diri. Nah, sebelumnya Kak Arthur ingatkan bahwa Natal sekolah minggu kita yaitu pada tanggal berapa? Berapa ya Kak Arma? Lupa. Pada tanggal 20 Desember. Ya ampun, berarti 1 bulan lagi. Mungkin kita masih punya 3 kali pertemuan ya. Semoga 3 kali pertemuan ini poinnya seperti poin Shopee ya. Oke. Berlipat-lipat dan menyiram rajin, poinnya juga bertambah ya. Oke, sekarang tangannya dilipat. Kita akan berdoa. Jadi berdoa ya di rumah ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah. Meskipun kami harus beribadah di rumah Tuhan, tetapi kami percaya berkat Tuhan juga melimpah di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami, berkati kedua orang tua kami. Jadikanlah kami anak yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa. dan Tuhan Yesus Memberkati.